Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Ketika belum tercium kasus pengkorupsian gula yang dilakukan oleh bapak Facebook yaitu Thomas and Friends, terdapat seorang pedagang peralatan olahraga yang salah satunya ada baju jersey milik Messi yang lagi dilelang. Namun baru aja melintas di sebuah gang, babang bernama Udin ini bertemu dengan musuhnya yang ternyata Udin adalah mantan wasit yang udah pensiun akibat selalu berkata offset dalam Liga Perindapan FC versus Madun tendangan Garuda FC. Lu bisa jadi wasit gak sih? Itu dia. Alhasil untuk balas dendam, Madun bersama Saitama model lokalan ini langsung mengunboxing gerobak Udin sampai membuat Udin langsung tepar. Emang wasit gini perlu dikasih paham cuy, apalagi wasit kemarin. Di sana datang adik Udin bernama Raka yang seketika mengantar Udin ke rumah sakit. Takut Udin wasted lalu film selesai dan cuan yang diterima Raka tak seberapa. Kala itu datang juga istri Udin yang mengira dirinya akan menjanda akibat kondisi Udin mengkritiskan setelah menerima pengeroyokan dari anggota Sherlock tak parani. Ketik 1 agar admin tak diparani. Dimana selain kondisi Udin yang diambang kepunahan, anak Ria juga mengalami hal yang sama sehingga terpaksa Ria harus balik pulang dan membawa si penerus bangsa ini ke rumah sakit dengan harapan setelah besar nanti bisa menggantikan posisi Tom Lembong dalam mengkorupsi gula. Itu kena azabnya, azab diabetes anjing. Anak ibu menderita penyakit jantung bawaan. Sayangnya harapan Ria harus sirna ketika mengetahui anaknya punya penyakit mematikan yang suatu saat jantungnya bisa mendagdikdukserkan jika foto anaknya diberikan Ki Arjuna Samudra Hindia Belanda lalu ditusuk di bagian jantung untuk dijadikan bahan santet. Saya makan gak pernah Di sisi lain, Udin yang udah ngelapor ke Pak Polisi, kini pihak Pak Pol langsung gercep menangkap Madun. Ayo, dasar wasit curang! Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Aduh, udah kuduga gak mungkin segercep itu cuy. Tapi untung akibat mimpi itu Udin pun bisa sadar dari mati surinya dengan bunyi detak jantung seperti Ultraman yang kehabisan energi kanuragan. Mimpi gak sesuai realita sih, jadi kebangun kan? Nggak realitanya apa bang? Nah itu terletak pada ladusing yang gercep. Nah di sebuah toko terdapat sayangan Udin yang juga sama menjual berbagai macam jersey peninggalan bersejarah sampai ke bau-bau keringat pemain pun masih menempel di sana dan juga untuk celananya ada satu rambut dari bulu pemain juga. Wah langka sekali ya guys. Kala itu mereka merasa bangga mengira saingannya Udin tak akan hidup kembali sehingga mereka jadi tak memiliki saingan dalam berjualan. Anjas Tangerang versus Everybody cuy. Baju yang sangat cocok dipakai korban pengeroyokan versus Everybody. Kemudian di rumah Ria, Udin pun ternyata udah pulang dari rumah sehat. Dan baru aja pulang, udah dibuat Bagong mendengar anak satu-satunya yang berhasil gol di rahim Ria telah digiveaway-kan penyakit jantung oleh sutradara. Anak sekecil ini berkelahi dengan penyakit jantung. Sehingga pupus sudah harapan Udin untuk melihat anaknya menggantikan posisi bapak Thomas and Friends dalam mengkorupsi gula. Padahal Udin udah membacakan mantra-mantra tutorial cara korupsi sedari anaknya baru keluar dari rahim. Nah karena biaya pengobatan mahal, kini Udin harus memutar otaknya sampai mentok apalagi kini gerobaknya udah wassalam setelah diparani oleh para skuad anti teror milik Madun. Tapi untung ada adik Udin yang berfliker ke sana untuk memberikan suntikan dana setelah kemarin gacor menjual beberapa kursi di pemerintah. Anjas. Hingga kini akhirnya Udin memiliki dana untuk memodif gerobaknya dari yang terunboxing menjadi utuh seperti semula. Kemudian besoknya Udin mulai berjualan seperti biasa, berkeliling kampung bahkan bisa juga keliling galaksi karena gerobak Udin udah dilengkapi portal Bifrost. Dimana dari kejauhan kehadiran Udin membuat saingannya bernama Dharma Bagong. Loh kok masih hidup, gitulah ia dalam hatinya. Yang kini Dharma pun mendatangi pos kamling tempat Nongki Madun dan para skuadnya termasuk botak terkuat di Nganjuk City ini untuk meminta garansi atas kegagalan Madun mengaki Udin dari kehidupan karena rupanya dalang dibalik Sherlock tak parani kemarin adalah ulah Dharma untuk menyingkirkan saingannya. Namun karena Madun meminta taman bayaran karena nyaris tak 500 itu sangat sulit agar Udin sekali bogem langsung wasted, membuat Dharma mengurungkan niatnya memakai jasa Madun yang lalu pulang untuk mencari jasa tukang delete manusia. Nggak usah jauh-jauh itu, minta tolong Sambo aja cuy. Nggak bercanda gua.
Di sisi lain, Ria menceritakan kisah anaknya yang belum mendapatkan perawatan akibat tak memiliki dana untuk top up kesehatan, dan pergibaan mereka didengar oleh si Semprul ini, sehingga dengan kepura-pura baikannya ia pun datang untuk menjenguk anak Ria sekalian mengerosting menggunakan cangkem kebaikan. Kasihan sekali kamu, Nak. Yang padahal dalam kata kasihan ini ada sebuah rencana yang terbesit di otak Dara. Boleh kan saya minta foto anak kamu? Itu dia. Mau dijual anjing, deskripsinya minus berpenyakitan. Di sana Ria sama sekali tak curiga, makanya ia membiarkan Dara memfotonya, di mana sepulangnya dari rumah Ria, Dara pun melakukan open donasi untuk kesembuhan anak Ria, meminta kepada mama skuad tukang gibah ini yang padahal nanti uangnya tentu masuk kantong dan sebagian akan dipakai pengelunasan utang keluarga. Dari kemarin gue nemu kisah kelam Agus mulu cuy. Agus Sandi maksudnya. Kala itu para mama memberikan donasinya meski menggunakan uang palsu yang dibeli di toko oren, ya namanya juga properti film. Sehingga saat pulang dari healing, Dara memperlihatkan ke Dharma cuan-cuan yang udah ia berhasil kumpulkan cuman dari sebuah foto anak yang berpenyakitan, dan dengan uang itu kini mereka bisa berhealing Ria tanpa harus memikirkan tagihan pinjol. Nah, di sisi lain ada teman Udin, sosok pelatih timnas Garuda Bima Sakti yang sedang mencari Udin untuk menjadi wasit kejuaraan anak TK versus Barcelona Prime. Namun di jalan ia malah ketemu dengan dua begunal gandul ini yang tentunya cangkem Dharma langsung pura-pura tak kenal siapa itu Udin setelah tahu Udin akan ditawari sebuah kerjaan yang sangat berbahaya. Diserang netizen. Udin bakal jadi wasit lagi. Dia bakal jadi makin kaya dari kita, Bang. Ya tergantung, kalau wasitnya bisa disuap kayak liga kemarin si Botak Falcon ya gacor. Untungnya saat Udin berjualan, ia berhasil ditemui oleh temannya, ya panggil aja Tio. Namun Udin tampaknya tak suka dengan kehadiran Tio yang memaksanya menjadi wasit lagi, padahal Udin udah trauma setelah terkena bogeman dari Madun. Sehingga Tio yang memberikan tawaran menjadi wasit, Udin pun harus memikirkannya mateng-mateng. Ya elah, setiap pekerjaan ada risikonya bang. Dikasih kerjaan bagus pakai berpikir segala. Karena tawaran itu, Udin yang pulang langsung cerita kalau ia dapat orderan jadi wasit lagi untuk kejuaraan antar provinsi. Tapi meski udah disuruh ambil tawaran tersebut demi bisa membawa sang anak ke rumah sakit, si Udin tetap memilih menolak hanya karena traumanya di masa lalu. Buset dah, laki-laki lemah cuy. Cuman di baku hantam doang udah kena mental. Apa kabar wasit botak curang kemarin jadi inceran satu NKRI? Nah, berita tentang Udin mendapatkan tawaran jadi wasit pun sampai ke telinga Madun dan skuadnya. Karena Tio kebetulan lewat sana, sehingga kini Madun merencanakan untuk kembali memparani Udin agar ia nambah trauma terkena bogoman Aldos miliknya yang udah sampai mencapai stak 500. Tinjuku tidak pernah tidak buat Udin. Ketika Udin berjualan menawarkan berbagai macam jersey para pemain, datanglah Madun ke sana yang melakukan ancaman agar mental Udin kembali ketar-ketir dengan mengancam akan mengakhiri Ria dan anaknya secara bersamaan tanpa delay 1 detik pun jika Udin menerima tawaran jadi wasit. Alhasil Udin seketika mengamuk hampir mengeluarkan Ultimo Kuton Sakatonik ABC-nya, tapi untungnya ia berhasil ditenangkan oleh Avatar The Legend of Air Money ini daripada Udin berujung masuk IGD lagi. Momen ketika Ladusing belum tercipta ke dunia cuy, dikasih ancaman bukannya lapor polisi. Mendengar ancaman itu, Udin langsung pulang dan benar rupanya jantung anaknya udah mulai mendak-dikdukserkan seperti akan pergi ke alam nirvana menjadi bocil FF abadi. Kemudian saat dibawa ke rumah sakit, si bocil FF direkomendasikan untuk menjalani rawat inap, tapi Udin yang tak memiliki uang, ia pun terpaksa berpikir keras seperti ngeden yang membatu, di mana ia mulai berjualan hingga larut malam dan masih tetap tak ada yang mau membeli dagangannya. Bahkan ujung-ujungnya Udin sampai menjual gerobaknya ke si Dharma. Dharma kan punya toko malah dikasih gerobak. Kok malah downgrade anjing? Namun sayangnya Dharma yang masih memiliki otak tentu kagak mau membeli gerobak butut Udin. Sebab sesuai kata-kata gue, Dharma udah memiliki toko, jadi tak mungkin malah berjualan keliling nawarin gerobak ke orang yang udah punya toko. Di rumah sakit, Ria cuman bisa bernangis ria berharap ada dana money laundry yang kecipratan secara tiba-tiba. Apalagi saat Udin datang, tangisannya semakin menjadi-jadi sebab Udin sama sekali gagal mendapatkan uang dan kedatangannya cuman bisa bilang maaf. Ya elah, jadi wasit bang, buset dah. Dikasih kerjaan enak malah menolak. Karena tak memiliki uang, terpaksa anaknya harus dipulangkan sebab BPJS menolak pengobatan yang super ekstrim tersebut. Dan di perjalanan itulah para mama Facebook mulai berdatangan menanyakan kabar anak Udin termasuk uang sumbangan yang pernah digiveaway-kan dengan menitip ke Dara. Namun bukannya bilang gak ada sumbangan, cangkem Udin malah berkata seperti ini. Uang dari kami belum nyampe ke tangan kalian.
Oh, sudah. Ini manusia berbatang maunya apa? Coba mentalnya mental tempe cuy. Udin pun malah menjawab seperti itu cuman karena ia takut ada masalah dengan Dharma yang ujung-ujungnya Udin terkena baku hantam lagi dan kembali membuat mentalnya semakin mengkhawatirkan. Itulah kenapa gue bilang mental tempe. Mendengar jawaban dari cangkem suaminya, saat di rumah Ria pun langsung marah melihat tindakan suaminya dan berujung ia malah open war sendirian ke rumah Dharma meskipun dilarang oleh Udin. Dimana saat di jalan akhirnya Ria menemukan keberadaan Dara yang sedang menagih sumbangan donasi untuk pembelian iPhone boba dengan memanfaatkan foto anak Ria. Tapi beruntung dengan kedatangan Ria sekaligus kesaksiannya kalau sumbangan Dara adalah sebuah kebodohan seperti investasi bodong 2,5 juta bisa dapat Pajero. Para minion daerah Nganjuk City langsung mengambil kembali uang sumbangannya. Lagian cuman di film pintu gerbang doang modal foto bayi bisa dapat jutaan sumbangan cuy. Keesokan harinya jualan Udin masih sama. Hari ini sama sekali gak ada yang beli. Kok bisa betah dia anjing? Tiap hari jualan kagak ada yang beli. Selama ini makan pakai uang apa cuy? Uang korupsi gula. Sehingga terbesitlah bisikan setan di telinga Yang Raka dengan menyuruh Udin jualan online daripada offline. Namanya apa ya? Kalau namanya Jihan Online Shop. Anjas, Jihan Online Shop. Nama-nama online shop era 2016. Dan baru aja sehari memasarkannya melalui aplikasi Toko Orin, kini yang order udah sampai ratusan. Buset dah, di luar nalar cuy. Baru muncul ke permukaan tiba-tiba ada yang check out. Ini sama kayak para sultan yang tiba-tiba jadi sultan cuy. Padahal produknya asing banget di telinga netizen. Cuaks. Nah di hari itu juga saat Raka mengantar paket ke ekspedisi, dari belakang datanglah dua begundal gandul ini yang merasa iri tokonya semakin disaingi apalagi Udin kini jualan online. Alhasil dengan tendangan seperti Ronaldo, cuman ini jenis watinya, Dharma langsung menendang paket Raka yang lalu membawa kabur paket itu tanpa Raka sadari kalau yang mengambil paketnya adalah Dharma. Masa iya kagak kenal motor dan bentukan istri Dharma cuy, padahal tinggal satu kampung. Kemudian saat pulang ke rumah, Udin pun terbagongkan karena pesanannya udah dibayar. Saat dicek pengirimannya paket sedang dibawa kabur orang tak dikenal. Sehingga kini mereka bukannya untung tapi malah buntung dengan harus mengembalikan uang para customer. Di sisi lain, saat Dharma mengunboxing paket milik Udin, cangkemnya pun begitu tua mengatakan kalau mereka berhasil ngemaling paket Udin. Jadinya seorang minion yang hendak beli jersey Ronaldo mendengar bacotan itu yang langsung melapor ke Udin atas perbuatan Dharma. Namun alih-alih melakukan baku hantam, Udin yang memang tidak punya mental, ya elah jadi botia jadin. Ia pun memilih jalur perdamaian tanpa baku hantam dan tanpa melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Adakah orang selogowo ini? Oh tidak mungkin. Nah akibat kini Udin udah semakin miskin, niat jadi pengusaha malah melarat. Keesokan harinya ia pun mendatangi Tio untuk menerima tawarannya menjadi wasit lagi, tapi dengan syarat harus memberikan perlindungan ekstra full apalagi kalau Udin mendapatkan sogokan agar membuat timnas Wakanda kalah. Beuh, itu don't play bosku, auto disantet sama Ki Arjuna Samudra Hindia Belanda. Dari kejauhan berflikerlah Madun yang mengetahui kalau Udin akhirnya mau menerima tawaran menjadi wasit lagi. Sehingga saat Udin akan berangkat OTW Nganjuk City, di perjalanan Madun udah mengadangnya membawa dua anak buah Sontoloyonya yang tanpa memberikan ceramah terlebih dahulu langsung melayangkan berbagai macam tumbukan ke badan Udin. Tapi untung ngesponlah Ria ke sana yang melihat kejadian ini dan kebetulan juga ia bertemu dengan Ayang Raka yang entah ini mbak-mbak nganggur atau gimana, tiap hari jalan-jalan kagak jelas anjing ke NPC GTA. Alhasil dengan mengadu ke skuad bapak-bapak kampung pensiunan WWE, mereka langsung cus ke TKP dan berhasil mempending perbakuan taman itu dan memilih melakukan lomba lari yang kalah masuk penjara, sedangkan Udin berhasil terselamatkan nyawanya dari perbakuan taman. Nah kala itu Madun pun berhasil ke pojok dan langsung terkena salam olahraga dari bapak-bapak yang gagal ikut pelatihan pemuda Panca Indra, dimana setelah ditumbuk barulah mereka ditransfer ke kantor polisi. Nah ini baru bener, minimal kasih kenang-kenangan dulu sebelum staycation. Di sisi lain Tio pun udah menantikan kehadiran Udin yang lama sekali datangnya. Ya elah sabar bang, dia jalan kaki bukan terbang pakai sepeda Sipa. Dan ketika Udin datang, Tio pun langsung menyuruhnya bersiap-siap melakukan tugasnya, yaitu bunyikan peluit kalau musuh mencetak gol dengan alasan offside. Dan dari hasil mengwasitkannya Udin, kini ia pulang-pulang udah membawa amplop coklat setelah berhasil membuat menang anak-anak TK melawan Barcelona Prime. Yang kini dengan uang tidak halal itu, Udin bisa mentransfer anaknya ke rumah sakit untuk melakukan perawatan ganti jantung memakai jantung Ultraman Gaya agar lebih lama staminanya tidak gampang mengtinung-tinungkan. Alhamdulillah,
Kondisi anak ibu dan bapak sekarang sudah stabil. Anjas, sekali ditransfer udah sehat cuy. Nah di hari itu juga toko Dharma pun mengalami kebangkrutan setelah beritanya viral kalau toko tersebut tidak amanah. Dan dengan kekuatan netizen Wakanda serentak memberikan rating bintang 1 di Google Maps. Ya kebiasaan kita lah itu. Kala itu saat OTW pulang, Dharma pun bertemu dengan Udin yang udah sukses menjadi wasit sogokan seperti si kepala Falcon kemarin. Tapi di sana Udin bukannya menyombongkan diri bilang jadi wasit nih bos, melainkan ia malah ingin memborong barang-barang Dharma yang kebetulan lagi cuci gudang, sampai membuat Dharma dan istrinya kembali ke jalan kebenaran melihat kebaikan Udin di saat ia lagi mengalami kebangkrutan. Kemudian setelah memberi barang-barang Dharma, kini Udin kembali GB pahala dengan memberikan adiknya yaitu Raka uang untuk healing dengan ayangnya. Bahkan dengan kebaikan Udin ini, Tio kembali menghubungi Udin untuk menawarkan pekerjaan sebagai wasit. Tapi kali ini wasit untuk pertandingan Piala Dunia yang akan diadakan di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun sayangnya saat Udin berangkat untuk melakukan tugasnya, setibanya di lapangan, aduh. Ia pun udah melihat para pemain malah saling baku hantam sehingga menimbulkan trauma lagi di otak Udin yang membuatnya memutuskan untuk pulang pensiun jadi wasit. Plot twist sekali kan filmnya. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika ingin sukses beranilah mengambil sesuatu yang ada resikonya, karena di balik resiko ada dua jalan yang bisa membuat kalian semakin maju atau membuat kalian menjadi tambah mundur. Tapi jika kalian ingin hidup aman tentram, maka tetaplah berada di zona nyaman kalian yang akan membuat hidup kalian nge-stack segitu-segitu doang layaknya hamster yang berlarian di sebuah roda. Oke, gua Wisnu, stay wak-wak. Wise.